30 menit ke depan bersama Masuki Kota Liga. Selamat sore, saya Mas Agus Ferdi akan menginformasikan berita tentang aktivitas pendampingan individu 5 pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Ngedos. Udah boleh? Udah. 1, 2, 3. Bersama kita belajar, dengan kita hadir. Bisa, bisa, yes, yes, yes. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Anton. Pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Istri sama anak-anak Pak Anton apa kabar? Istri, anak sehat semua. Sehat semua. Ya. Anak lagi lucu-lucu Pak ya? Ya, lagi aktifnya sekarang. Iya, saya lihat lagi aktifnya. Lagi aktif. Lucu-lucu. Luar biasa. Pak Anton, hari ini rencananya saya akan mengobservasi Pak Anton mengajar nih. Iya. Bagaimana Pak Anton? Boleh? Oh iya, boleh ya Pak ya. Boleh. Kira-kira hari ini Pak Anton ada di jam keberapa untuk saya supervisi Pak Anton? Hari ini kebetulan saya full dari jam pertama sampai jam terakhir ya. Kira-kira kalau jam 3, jam keempat bisa nggak Pak? Boleh? Baik Pak ya, saya akan observasi Pak Anton di jam ketiga dan di jam keempat ya Pak ya. Itu kelas berapa ya Pak ya? Kelas 11 sampai 12 paralel saya dulu. Jadi jam pertama, jam kedua di PS1 11 ya. Dan terus sampai ke PS4 sampai jam terakhir. Itu di PS2 ya. Di kelas 11 di PS2. Pak Anton, ini saya akan mengobservasi Pak Anton. Ya. Kira-kira Pak Anton, adakah yang sudah dipersiapkan dari rumah kemarin Pak Anton untuk observasi ini? Nah ini kebetulan spesial hari ini karena saya diobservasi oleh calon guru penggerak USI ya. Saya turut bangga Bu bisa belajar dengan Ibu ya. Jadi saya persiapkan lebih kurang model pelajaran. Kebetulan saya selama ini masuk kelas tidak banyak menggunakan model pelajaran, ada model-model lawas lah, ya model-model lama juga. Nah ini ada pelajaran baru, ada namanya model PBL. Jadi itu saya pelajari kan, saya ada teman-teman yang sudah lebih paham kan, jadi saya dalami lagi. Itu model problem based learning ya. Itu yang saya persiapkan Bu. Sekali Pak Anton sudah mulai bergerak seperti yang diterapkan oleh Mas Menteri Pak ya, menerapkan model PBL kepada siswa. Selain mempersiapkan itu yang tadi Pak Anton, kira-kira strategi apa yang akan Pak Anton pakai pada saat menggunakan model PBL ini? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan, yang pertama pelajari dulu apa itu modelnya. Otomatis model ini kan masih masih asing lah dengan siswa kita kan. Ya selain saya belajar, saya pahami, saya harus paham dulu sebelum saya ke siswa. Dan tentu ketika saya paham bagaimana strategi saya untuk menerapkannya di kelas. Ketika di kelas kan otomatis tidak semua siswa bisa menerima. Nah, bagaimana strateginya saya persiapkan juga, misalkan masih menggunakan strategi lama, misalnya diskusi, tanya jawab, misalnya seperti itu. Benar Pak Anton, biasa sekali Pak ya. Ya pendekatannya masih diskusi, tanya jawab, kolaborasi lah. Iya benar sekali Pak Anton, luar biasa Pak Anton ini. Calon guru penggerak juga ya Pak ya, amin ya Allah. Baik Pak Anton, ini sudah menunjukkan jam ketiga, jam 9 Pak ya. Saya boleh mensupervisi dan mengobservasi Bapak sekarang? Boleh. Ya baik, terima kasih Pak Anton ya. Saya mulai menuju kelas. Boleh. Oke Pak Anton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan diobservasi oleh UYSI. Ya. UYSI ini lagi mengikuti program Kemendikbud, yaitu calon guru penggerak. Jadi kondisi sekarang yaitu sedang berproses mengobservasi ya. Bapak selaku guru sejarah kami. Silakan UYSI.
Baik. Mas, walaupun cuaca di luar agak sedikit mendung. Absen dulu ya. Siapa yang tidak ada di ini? Siapa keterangannya? Izin. Suratnya ada? Enggak. Dua orang yang tidak masuk lagi. Nah, pertemuan kemarin sudah pernah Pak kasih tahu ya bahwasanya kita apa materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa kira-kira materi yang akan kita bahas hari ini? Silakan apa ya? Peristiwa pembentukan pemerintah Republik Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini ketika kita merdeka, otomatis kita perlu adanya pemerintah. Ya. Pemerintah itu tentu ada sebuah kepanitiaan. Ya. Apa sering kalian dengar mungkin apa nama itu? Nama kepanitiaan itu ya. Ini bisa kita sebut dengan nama, ada spidol Pak pinjem, boleh pinjem spidol sekretaris dengan sebutan BPUPKI, BPUPKI. BPUPKI ini adalah badan penyelenggara usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ketika kita melalui proses dijajah sampai kita proses merdeka ini ada usaha lagi, yaitu usaha bagaimana kita persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin dulu ya yang bisa kita jelaskan di awal sekarang. Baik, itulah tadi ya penjelasan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok ya. Pak bagi kalian ke kelompok ya, kurang lebih kalian berapa jumlahnya? 34 ya, kurang lebih 32. Jadi Pak bagikan 5 kelompok ya. Misalkan ada yang lebih nanti masuk ke kelompok lain ya, kita masukkan. Silakan Pak sekretaris, kalau mencatat ya, siapa sekretaris? Angkat tangan. Sekretaris, tolong dicatat ya teman-teman ya. Kawan lain juga boleh itu untuk Pak ya. Kelompok 1 Jiat Erdi Kevin Kalisia. Kelompok 1 Jiat Erdi Kevin Kalisia. Kelompok 2 Dery Salma Wahyu Wildan. Dery Salma Wahyu Wildan. Kelompok 3 Maya baru 3 ya. Julius Dahara lagi ya kelompok 3. Kelompok 3 Maya Melisa Nabil Ferdi Friska. Sudah 5 itu kan? Kelompok 4 ya. Arthur Arya Delinda Dino. Silakan dikerjakan KPD-nya.
sudah kita lakukan tadi pembelajaran sejarah wajib ya mengenai materi itu PKI. Nah, sekarang Pak minta dari kalian untuk kembali ya apa yang kalian dapat selama pembelajaran sejarah tadi. Pak yakin ya pasti ada yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi. Silakan tunjuk tangan. Silakan. Itu yang ini itu merupakan dari negara untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bertugas mempersiapkan segala hal mengenai kemerdekaan Indonesia baik itu secara teknis maupun non-teknis. Ya, betul sekali. Jadi secara umum itu tadi sudah. Selanjutnya, silakan kawan-kawan tepuk tangan dulu untuk Rizka. Selanjutnya setelah kita dapati apa yang kita lakukan pada hari ini, sebenarnya Pak ingin kalian merefleksikan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Silakan. Yang kira-kira. Kalau seluruh pelajaran yang Bapak berikan sama mengingatkan, mana dari sistem diskusi kelompok, kami dapat lebih leluasa menerima materi yang diberikan. Jadi sangat menyenangkan teman-teman. Setuju lah? Setuju, tangan dulu. Hebat tadi ya. Selanjutnya, selanjutnya Pak ini akan memberikan kalian evaluasi kalian ya. Kita kan sudah ada grup WA ya, ada Pak di dalamnya. Itu sudah Pak share soal, silakan kami kerjakan. Dikumpulkan paling lambat nanti malam ya. Jam 9 lah setelah bisa ya. Setelah bisa saya sebutkan. Ya. Itu saja ya, pelajaran Pak. Selanjutnya itu berapa lagi? Hari Sabtu ya. Karena juga materi kemarin hari ini BPKI yang nanti adalah BPKI ya. Akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa tidak Pak Anton mengeksplor mobil tegal ini? Mungkin adakah keinginan Pak Anton, rencana Pak Anton untuk jangka panjangnya mengeksplor model ini, anak-anak mungkin dibawa keluar kelas atau keluar sekolah? Kira-kira ada tidak Pak Anton yang seperti itu di rencana Pak Anton selanjutnya? Ada ya, karena saya kalau belajar sejarah ini kan kalau kita belajar ngomong di kelas anak-anak tidak terlalu dari 1% kalau tidak fokus dengan 1% itu, karena mereka juga ingin lebih ke arah melihat langsung misalnya begitu. Kita diberikan bersyukur ada namanya musim sport. Jadi Bapak hari ini kira-kira berapa itu Pak? Kita bentangkan satu poin lain, saya rasa mungkin di poin 8,5 atau 8,5 ya, karena masih bakal ada proses-proses yang kita matangkan lagi setelah tadi itu kan. Luar biasa Pak Anton sendiri sudah nampaknya sudah berhasil Pak ya. Kalau kata itu sudah melewati Sudah dirasakan. usahanya yang luar biasa sekali Pak Anton. Ini rentangnya 8,5 Pak ya. Berarti ada rentang sisa nih Pak. Rentangnya 1,5 untuk anak-anak. Kira-kira area pengembangan untuk yang tersisa 1,5 ini menuju konsumen keberhasilannya 100% atau 10 ini apa yang akan Bapak kembangkan untuk pelajaran selanjutnya Pak? Ya, kalau kita bandingkan dengan model lain, modelnya tentu setiap model ada kekurangan dan masing-masing. Jadi kalau Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di Pak Anton itu luar biasa Pak. Saya perlu belajar banyak dari Pak Anton sepertinya. Dari kegiatan observasi kita hari ini ya Pak ya, kira-kira apa yang akan Bapak refleksikan dari pembelajaran kali ini? sih. Jadi kalau kita lihat tadi di kelas, bagaimana kita lihat eksponan sebagai tempat sejarah sekali di Sumatera Selatan ini. Luar biasa sekali Pak Anton, bagaimana Pak Anton punya area pengembangan rencana dan progres agar anak-anak bisa belajar sejarah secara kontekstual Pak ya, akan diajak anak-anak untuk
hari ini Pak, untuk observasi yang kita lakukan saya laksanakan hari ini Pak Anton. Oke, tadi kalau saya masih baru selama ini kita tahu model-model lama kan itu kan jadi saya merasa sangat senang bisa belajar model ini menerapkannya di kelas sama anak-anak dan saya yakin anak-anak juga bagus di kelas sekolah baik sudah kasih pelajaran yang anak mereka senang yang jadi PR untuk saya ke depannya bagaimana saya bisa menerapkan ini tidak hanya di kelas yang tapi di kelas lainnya kemudian saya olah kembali model itu saya kolaborasikan atau saya modify sekarang ya lebih fokus dan aktif di kelas. Bapak punya keinginan agar model ini bisa berkolaborasi dengan siswa yang lain, ini bisa berdampak pada proses pembelajaran benar-benar berdampak kepada siswa. Baik Pak Arman, saya kira sekian dulu hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman sudah masuk saya observasi. Saya belajar banyak Pak dari Pak Anton, luar biasa ilmu Pak Anton, hebat sekali Pak Anton. Sampai jumpa Pak Anton pada kegiatan observasi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak ya, kalau tanpa Pak Anton saya rasa tidak jalan begitu ya. Ya dari perang, dari observasi sampai ke pasca ya, semua item terpenuhi. Jadi sudah sangat baik sekali Bu Desi ya. Di sini ada prinsip coaching itu ada 3 yang masing-masing pemeriksaan, proses kreatif, yang terakhir memaksimalkan potensi. Di sini ada 8 item penilaian yang dilihat, bukan penilaian dalam arti kata bagus atau tidak bagus, semuanya bagus ya. Tapi yang di sini saya melihat ada atau tidaknya ya. Jadi yang pertama yang tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat itu di pra ya, yang sudah dikirimkan Bu Desi melalui WA ya, dan video-videonya saya sudah tonton videonya Bu Desi. Yang selanjutnya tidak menggurui. Jadi Bu Desi menggali potensi-potensi dari Pak Anton, dan Pak Anton menjawabnya dengan lugas ya. Dan untuk proses kreatifnya percakapan 2 arah. Jadi Bu Desi memang mendengarkan secara penuh dan memberikan simbol ya, bahwa Bu Desi itu mendengarkan apa yang dimaksud oleh Pak Anton. Yang kedua mendengarkan, tadi sudah dimasukkan di percakapan 2 arah tadi. Yang ketiga itu pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang terbuka ya, tidak tertutup. Dan untuk yang terakhir memaksimalkan potensi. Jadi ada 3 item itu. Percakapan menghasilkan tindak lanjut. Tadi dari beberapa ukuran penilaian dari Pak Anton tadi di 8,5 atau kalau rentang 0 sampai 185. Jadi Pak Anton untuk pengembangan dirinya dan untuk pengembangan siswa itu sendiri mengajak ke Sukos yang merupakan simbol dari perjuangan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dan yang kedua tidak lanjut dari rekan sejawat tadi sudah. Dan terakhir percakapan ditutup dengan kesimpulan. Tadi sudah ditutup dengan Pak Anton bahwa dia sangat
berterima kasih dengan Bu Yesi dengan kegiatan model-model yang baru bagi Pak Anton. Yang selama ini dia mengenal model-model yang lain, ya. Jadi saya tidak banyak bicara di sini karena semuanya sudah terpenuhi dari 8 item itu. Jadi Pak Anton, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yo. Selamat siang. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan untuk mengadakan observasi ya. Dan Ibu sudah menyerahkan RPP kepada saya. Kalau saya lihat RPP-nya ini masih RPP ke-13 ya. Iya. Baik. Sekarang itu kita kan kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tadi salah satu strategi yang Ibu gunakan yaitu diagnostik awal. Nah, itu merupakan ciri dari kurikulum merdeka. Nah, kita harus menyiapkan siswa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran secara sistematis, tentu kita harus merancang langkah-langkah pembelajaran. Nah, itulah yang tertuang dalam RPP. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu sudah sama dengan apa yang Ibu utarakan pada saat pra-observasi. Kemudian pada kegiatan awal ini kita bisa masukkan situasi yang menyenangkan. Kita bisa tambahkan ice breaking. Nah, pada saat mereka berdiskusi itu kita juga bisa menghentikan sementara menggunakan stop, ya, menggunakan strategi stop sehingga anak tidak jenuh dalam mengerjakan tugasnya dan tugasnya nanti akan selesai dengan baik. Kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu bisa menggunakan ketiga-tiganya, boleh 2 di antara itu. Yang pasti pada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan tentu akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Itulah yang dimaksud dengan RPP diferensiasi. Sebenarnya RPP diferensiasi ini merupakan inovasi baru ya dari kurikulum K13. Hanya kita pada pembelajaran diferensiasi ini kita selalu melakukan diagnostik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, dan dia memasukkan sosial emosional ke dalam pembelajarannya dan anak semakin antusias. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Baik, saya tunggu review RPP-nya dan RPP yang baru. Terima kasih. Sampai ketemu pada saat observasi. Organisme itu kan dibagi 2 organismenya. Ada yang abiotik sama biotik. Oke, kemudian setelah itu ada abiotik dan biotik dilanjutkan dengan lingkungan makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup apa saja? Fauna, manusia, terus jasa training, virus itu termasuk makhluk hidup. Yang tidak hidup? Batu, suhu, udara. Oke, itu yang tidak hidup. Kemudian setelah itu, setelah masuk abiotik sama biotik makhluk hidup, jari-jari makanan. Setelah jari-jari makanan, rantai makanan. Satu lagi, kita membuat makanan. Setelah jari-jari makanan, daun biokimia atau yang dinamakan dengan siklus air, ya, siklus air atau penguapan namanya evaporasi. Setelah itu, jadi belum bersuara dari tadi. Apa? Setelah itu, apa pertanyaan?
kasih kepada Ibu Dewan, Ibu Maya, ya, luar biasa dari kata-kata tadi, dari 3 prinsip coaching dan 8 item semuanya terpenuhi. Tetapi ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat dengan sangat baik sekali. Saya melihatnya selain di mata pelajaran itu bisa jadi proyek penguatan profil Partai Pancasila di dalam bentuk poster dengan lingkungan. Jadi terima kasih Bu Dewan, Bu Maria, saya Ari, selamat siang. Bisa.